Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azin Nazarin. Di sini saya akan membahas penelitian saya, yaitu mengenai analisis efektivitas pembelajaran hybrid learning bagi mahasiswa administrasi bisnis terapan 2B Malam. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak di sini tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui keefektivitasan pembelajaran menggunakan sistem hybrid learning bagi mahasiswa ABT 2B Malam. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif. Dengan populasi penelitian ini adalah mahasiswa administrasi bisnis terapan 2B Malam, yaitu sebanyak 32 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 23 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemahaman mahasiswa dalam menjalankan pembelajaran hybrid learning yang pertama, dan yang kedua, hybrid learning dapat memfasilitasi keragaman strategi pembelajaran. Ketiga, hybrid learning menambah minat pembelajaran mahasiswa. Keempat, membuka kesempatan mahasiswa bersosialisasi. Yang kelima, hybrid learning memiliki fleksibilitas yang lebih baik dari segi waktu. Selain itu, hybrid learning juga memiliki kekurangan, yaitu kesulitan mahasiswa dalam mengatur jadwal belajar dan ketergantungan mahasiswa pada perangkat dan jaringan, seperti mengurangi kesenjangan digital dan penggabungan lebih dari satu model pembelajaran. Kekurangan lainnya. Selanjutnya, latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang diterapkan terutama dalam hal pendidikan dan pengajaran. Pemerintah Indonesia saat ini menekankan pada kompetensi lulusan yang terampil, unggul, dan profesional untuk diperlukan sistem pembelajaran yang efektif di setiap level pendidikan, guna mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Hybrid learning merupakan metode pembelajaran campuran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara belajar dengan tatap muka di kelas atau sebagian lagi pembelajaran melalui online. Hybrid learning mendekatkan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis komputer dan mobile learning, serta kegiatan internet lainnya, dan diharapkan mahasiswa dapat aktif bertanya dan berbicara, karena pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Kegiatan dosen dalam hybrid learning ini yaitu sebagai pengajar serta pembimbing mahasiswa. Sistem pembelajaran ini diharapkan dapat membantu kegiatan pembelajaran yang lebih baik dengan mengetahui keterbatasan sistem pembelajaran, kendala-kendala yang dihadapi, dan dengan melakukan evaluasi diharapkan dapat menemukan satu alternatif sistem pembelajaran terbaik dalam rangka melakukan optimalisasi pembelajaran sehingga menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keutamaannya, menggunakan mode pembelajaran hybrid learning dinilai penting karena akan memberikan dampak kepada semua elemen yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar di kampus, menjadi saling terhubung antara dosen dan mahasiswa secara online. Sistem pembelajaran akan mudah diaktivitas, proses belajar mengajar ini akan lebih mudah dikontrol yang terhubung secara online. Selain itu juga menunjang menggabungkan model konvensional dengan tatap muka secara online yang akan diharapkan bisa membuat proses belajar lebih praktis dan efektif. Hybrid learning dapat dianggap sebagai pembelajaran yang diciptakan oleh interaksi dengan konten layanan dan dukungan yang dikirim secara digital dengan melibatkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara terintegrasi atau terpadu untuk melayani memfasilitasi. Penelitian ini mengkaji keefektifan pembelajaran hybrid learning model sebagai alternatif strategi pembelajaran di saat sekarang ini dalam perguruan tinggi di Politeknik Negeri Batam.
Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini proses pengumpulan datanya melalui kuesioner berdasarkan bentuk pertanyaannya. Kuesioner yang digunakan pada artikel ini adalah kuesioner terbuka dan menggunakan uji statistik deskriptif. Penelitian ini dilakukan kepada 23 mahasiswa. Dalam penelitiannya mengkaji efektivitas pembelajaran yang dilakukan saat ini serta pembelajaran yang efektif. Pertanyaan yang diberikan diisi terbuka berdasarkan skala Likert untuk mendapatkan pendapat dari responden. Nilai penilaiannya menggunakan skala Likert sebagai berikut. Angka pertama sangat tidak setuju, angka kedua tidak setuju, angka 3 netral, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Hasil dan pembahasan. Pembelajaran hybrid learning dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat mengakomodir mahasiswa yang memiliki keterbatasan. Selain itu, kondisi siswa dalam belajar juga berbeda-beda. Ada yang lebih menerima secara tatap muka, tetapi ada pula bisa menerima secara daring. Dengan keragaman metode pembelajarannya, bisa berdiskusi, belajar mandiri, diberi bimbingan oleh dosen, dapat melaksanakan perkuliahan secara langsung dengan fasilitas yang lengkap. Hybrid learning ini sama sekali tidak mengurai pembahasan maupun pembelajarannya karena materi pembelajarannya sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan. Hybrid learning juga memaksimalkan praktikum khususnya untuk beberapa jurusan yang berada dalam rumpun saintek. Selain itu, hybrid learning juga mengutamakan kenyamanan belajar bagi mahasiswa maupun dosen. Metode hybrid learning menjadikan pelajar untuk giat belajar sehingga pelajar juga dapat belajar untuk menggunakan internet lebih baik dan menambahkan minat pembelajaran bagi mahasiswa. Berikut ini adalah metode dari hasil frekuensi yang saya input ke SPSS. Berikut berdasarkan pertanyaan kuesioner yang saya ajukan. Data ini diambil dari tabulasi data yang saya buat dengan berdasarkan hasil kuesioner yang saya ajukan kepada teman-teman mahasiswa. Berikut ada respon dan pertanyaan dan kemudian ada kendalanya. Dari Excel ini saya lalu pindahkan ke data variable view yang ada di SPSS dengan label pertanyaannya. Kemudian data ini langsung saja saya analyze dan data deskriptif, kemudian klik frekuensi. Nah, hasil frekuensi ini menghasilkan tabel seperti data yang ada di artikel saya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data kuesioner, respon mahasiswa menunjukkan 81,8% mahasiswa menyatakan bahwa sistem pembelajaran efektif. Sedangkan tanggapan responden untuk pembelajaran learning yang tidak efektif menunjukkan 18,1%. Pembelajaran hybrid learning merupakan pembelajaran yang dipilih sebagai pembelajaran yang paling tepat karena dapat menutupi kekurangan dan pembelajaran online dan offline. Sarannya yaitu adanya integrasi antara pertemuan daring dan luring dalam pemberian materi. Yang kedua, diperlukan pelatihan kepada dosen yang akan melakukan pembelajaran campuran terkait kesiapan pengajaran khusus untuk pengajaran online berkaitan dengan metode pengajaran, penyajian materi, dan penguasaan teknologi sebagai media pengajaran online. Yang ketiga, diperlukan informasi pertemuan daring dan luring dengan waktu yang jelas dan tidak mendadak.